ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Jamaah hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita panjatkan di pagi yang berbahagia ini melainkan kata syukur kita serta pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah melimpahkan berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya. Di antaranya Allah perkenankan kita untuk melangkahkan kaki mengawali pagi hari di hari Ahad untuk sholat subuh secara berjamaah. Itu adalah sebuah kenikmatan. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang barangkali terlalaikan untuk bangun sholat subuh. Akan tetapi Allah gerakkan hati kita untuk melangkah ke Masjid Al-Fatah yang semoga senantiasa Allah berkati. Juga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah juga perkenankan kita untuk melantunkan zikir pagi, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa yudawimu az-zikra sobahan wa masaan, untuk menjaga zikir pagi dan petang. Ini juga sebuah kenikmatan. Kemudian lagi dilanjutkan, Allah perkenankan kita untuk bermajelis ilmu. Itu juga adalah perintah dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya salah satu di antara jalan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, ndereki pengajian, ngangsu kaweruh, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka ini tentu adalah sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, orang tercinta kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyaallah kita masih ada di bulan Syura nggih Pak nggih. Bulan Suro utawi sasi Suro. Saniki wonten ing tanggal 18 Muharram. Dan ternyata bulan Suro punika adalah bulan ingkang langkung berkah. Bulan ingkang langkung mulya. Boten kados dipun anggap oleh beberapa di antara kita yang mungkin barangkali menganggap pilih sasi Suro punika sasi apes ya nggih, enten nggih. Nah, ternyata tidak. Justru malah Islam ini menjadikan sasi Suro punika salah setunggalipun sasi ingkang langkung sae dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Muharram punika ternyata bulan yang berkah, penuh keberkahan, penuh barokah, serta di dalam bulan tersebut banyak kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh orang Islam, terutamanya para nabi-nabi terdahulu. Wonten ing ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Bilih bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan.
Dan pada 12 bulan tersebut seluruh aktivitas manusia dikerjakan. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Ashhurul Hurum, bulan yang lebih mulia, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bulan tersebut adalah bulan Muharram. Thalathatun mutataliyat wa wahidun munfarid. 3 beruntun secara berurutan, secara beruntun, dan 1 menyendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu ternyata adalah bulan-bulan yang spesial, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk lebih giat anggenipun ibadah, supaya lebih petel, lebih semangat untuk mengerjakan ibadah di bulan-bulan tersebut, serta lebih waspada terhadap dosa-dosa. Karena pahala lebih dilipat gandakan dan dosa pun Allah lipat gandakan. Makanya ayat selanjutnya adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan Muharram tersebut. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu hadis saja, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari An-Naisaburi, dan juga Al-Imam Muslim, murid beliau, yang mana kedua-duanya adalah ulama hadisnya umat Islam, jenderal hadisnya, panglima hadisnya generasi umat Islam yang ada. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan ashahul kutubil musannafah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab paling sahih yang dikarang oleh manusia. Kitab paling sahih itu adalah perkataan Imam Nawawi. Alladzani huma asahul kutubil musannafah, yang mana kedua kitab tersebut adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran yang dikarang oleh manusia. Sebelum kita membacakan hadisnya, sedikit pertanyaan bagi kita semua. Kinten-kinten siapa orang yang paling kita cintai pada kehidupan dunia ini? Pilih, mungkin barangkali jawaban di antara kita banyak yang mengatakan anak kita, istri kita, keluarga kita. Itu adalah fitrah ya. Fitrah seorang ayah, seorang suami pasti akan mencintai keluarganya. Tidak salah, benar. Ibu kita harus kita cintai, anak istri kita harus kita cintai. Karena memang itulah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik orang mukmin, orang beriman itu adalah yang paling bagus terhadap keluarganya. Paling bagus tutur katanya, paling bagus muamalahnya dengan keluarganya. Jangan malah kebalik ya. Kalian rencang-rencang, Masya Allah, sekeca anggenipun apa? Maos. Akan tapi sampai di rumah nyentak-nyentak, dan itu salah. Akan tapi justru yang paling bagus adalah muamalah kepada keluarganya terlebih dahulu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata Rasul memerintahkan untuk menjadikan beliaulah yang nomor 1 untuk kita cintai. Sebelum anak-anak dan istri kita, maka Rasul harus yang nomor 1 untuk kita cintai. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak sempurna iman kalian. Bukan terus tidak beriman, enggak. Cuman imannya tidak sempurna, tidak memiliki iman yang sempurna, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sampai aku, kata Rasul, sampai aku Nabi Muhammad menjadi orang yang paling ia cintai, melebihi cintanya kepada putranya, kepada orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada. Maka tidak salah kita cinta kepada istri kita. Kita tidak salah kita cinta kepada putra kita, kepada orang tua kita. Tapi
yang harus nomor satu di hati kita dalam masalah cinta adalah mencintai Kanjeng Nabi. Nah sekarang pertanyaannya, dos pundi anggenipun kula lan panjenengan sami mewujudkan, merealisasikan cinta kepada Nabi. Jangan sampai barangkali kita hanya sebatas mengucapkan aku cinta kepada Nabi. Ternyata dalam kesehariannya malah tidak boten ndereki anggenipun pitedahipun Kanjeng Nabi. Maka dalam hadis ini ada beberapa gambaran tentang realisasi mewujudkan cinta kita kepada Nabi. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala qala al-muallifu hafizallahu ta'ala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jadi hadis ini wau dipun riwayataken kalian sinten wau Imam Bukhari lan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Qala, beliau bercerita, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah 3 laki-laki, 3 orang, sekelompok orang bertiga datang bareng-bareng menuju rumah-rumahnya para istri Kanjeng Nabi. Idik-idik tindak wonten ing dalemipun istri-istri Kanjeng Nabi. Apa tujuannya? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga ini ingin bertanya tentang ibadahnya Nabi saat beliau berada di rumah. Kalau yang di luar rumah, insya Allah sudah banyak diketahui oleh para sahabat. Ini adalah apa sih aktivitas ibadah Nabi saat beliau bersama keluarganya di rumah? Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Sesaat sudah diberitahu tentang aktivitas ibadah Kanjeng Nabi di rumah, mereka bertiga ini menganggap wah ini masih ringan. Taqalluha kita masih insya Allah masih bisa untuk dereki Kanjeng Nabi. Sehingga karena barangkali mereka memandang dirinya masih bisa untuk lebih dari itu, karena ini masih realistis, insya Allah bisa ini masih sedikit. Dan mereka merasa dirinya masih sedikit amalannya, sedangkan Kanjeng Nabi adalah manusia terbaik yang sudah dijamin maghfirah ampunan oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau maksum dijaga oleh Allah, sehingga wah, aku harus bisa lebih, karena belum apa-apa. Faqalu aina nahnu minan nabi. Mereka berkata, siapa kita dibandingkan Nabi? Nabi Masya Allah sempurna, tidak ada kesalahan, amalnya banyak. Siapa kita dibandingkan Nabi? Sehingga mereka semangat untuk bisa lebih daripada itu. Kita ini masih mampu, kalau cuma itu kita insya Allah masih mampu. Kita pengen lebih, karena kita tidak ada apa-apanya dibanding Nabi. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa kita dibanding Nabi? Sosok yang telah dijamin ampunan oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala ahaduhum, maka bangkit dari semangat pemuda yang semangat untuk beribadah mengatakan, yang salah satu mengatakan, aba ana fa inni usallil laila abada. Kalau gitu saya akan merencanakan setelah ini akan sholat malam full penuh selamanya, selama hidup yang tersisa ini. Pokoknya habis isya langsung setar ngantos subuh, tak sholat malam terus. Yang satunya apa? Wa qala akhar ana asumud dahra wala uftir. Yang satunya bilang kalau gitu saya tak puasa sunnah terus tanpa menduat. Jadi melebihi puasa Daud. Daud lagi dibuncat-buncat. Puasa sehari lagi mboten, puasa mboten. Indah, tak puasa sunnah terus. Yang satunya lagi apa? Ada a'tazilun nisa'a fala atazawwaju abada. Dah tak jomblo selamanya, fokus ibadah, fokus nuntut ilmu. Masya Allah. Apa kata Rasul? Faja'a Rasulullah. Kemudian datanglah Rasul. Saat itu Rasul belum ada di rumah. Setelah dapat jawaban dari istri Nabi, tiba-tiba datang Rasul. Apa kata beliau?
antumul ladzi qultum kada wa kada? Apakah benar Anda yang mengatakan demikian, demikian, dan demikian? Masya Allah. Cross check. Tidak sembarangan langsung menjazid, tidak. Cross check terlebih dahulu. Kemudian dijawab iya. Kemudian Rasul melanjutkan, ama wallahi, adapun demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Aku Rasulullah adalah hamba yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, serta yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi meskipun demikian, aku pun puasa sunnah, aku pun nggih medhot. Terus mboten puasa semuanya mboten. Wa usalli wa arkut, aku pun nggih salat malam ning nggih sare. Juga tidur istirahat, mboten terus nindaki salat malam full satu malam penuh seterusnya mboten. Wa atazawwajun nisa, aku pun menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggak suka sunnahku, jalanku, maka bukan bagian dari umatku. Masya Allah. Ternyata agama Islam ini agama yang mudah. Agama yang tidak sulit. Justru kalau kita mempersulit dalam beragama, malah keteteran. Kemudian apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, hirsus syababis sahabah ala mutaba'atin nabi. Dalam hadis ini menggambarkan semangatnya pemuda sahabat zaman dahulu dalam mengikuti tuntunannya Nabi. Masya Allah, pemuda datang ke rumahnya Nabi, pengen tahu Nabi itu aktivitas ibadahnya apa, supaya apa? Supaya bisa dicontoh. Bahkan apa tadi? Menginginkan lebih daripada itu. Ini menunjukkan bahwasannya sahabat itu Masya Allah, mereka memiliki semangat yang besar, anggenipun mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek aktivitas kehidupannya. Dan di antara kisah yang menggambarkan tentang semangatnya para sahabat dalam mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kisah dari Ibnu Umar. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min dhahabin. Suatu ketika Rasul itu pernah membuat khatam, cincin min dhahabin, yang terbuat dari emas. Wa kana yalbasuhu, dan beliau selalu memakai cincin tersebut. Fa sana'an nasu khawatima, maka setelah tahu Rasul membuat cincin dari emas, para sahabat pun ikut-ikutan buat cincin, kemudian dipakai. Cincin dari emas. Sebelum laki-laki dilarang memakai cincin terbuat dari emas, Rasul pernah memakai. Terus apa? Tsumma innahu jalasa 'alal mimbari fanaza'ahu. Kemudian suatu ketika beliau duduk di atas mimbar serta menjelaskan tentang larangan laki-laki memakai cincin emas, beliau pun melepas seketika cincin tersebut dan membuangnya. Apa kata Ibnu Umar? Inni kuntu albasu hadzal khatam farama bihi thumma qala wallahi la albasuhu abadan. Dahulu aku juga memakai cincin emas ini, maka saat Rasul melempar membuang cincin emas yang beliau pakai dahulu, aku mengatakan wallahi la albasuhu abadan, demi Allah aku tidak bakal memakainya selamanya. Jadi Masya Allah, sahabat ketika dapat contoh langsung dicontoh, baik dalam memakai dan saat tidak memakai lagi. Ini menunjukkan semangatnya sahabat dalam mengikuti semua tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya dari hadis di atas adalah annal ibrata bil kaifi la bil kammi. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kualitas, bukan kuantitas.
Jadi tolak ukur ibadah baik atau tidak itu diukur dari kualitas, bukan dari terus kuantitas. Hanya mengejar banyak, tetapi adab dan caranya tidak diperhatikan. Dan ini juga sejalan dengan perintah Allah di dalam Al-Quran tentang perintah untuk senantiasa menjaga kualitas dan jangan terkecoh dengan kuantitas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan darah-darah sesembelihan kalian, bukan juga daging-dagingnya. Allah tidak mendapatkan hal tersebut. Walakin yanaluhut taqwa. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah kebenaran ketakwaan kalian. Jadi jangan berbangga dengan besarnya sesembelihan kurban seseorang kalau tidak didasari ikhlas takwa kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh niatnya. Manakala niatnya ikhlas, meskipun amalannya kecil, akan menjadi pahala besar di sisi Allah. Sebesar amalan, sebanyak sedekah, kalau tidak ikhlas, tidak didasari takwa, nggih muspro, nggih gepak pulut, mboten dahar nangkane, nggih namung gobres ning mboten ngrasake manisnya nangka. Itulah. Jadi memang dalam kita beribadah, dalam kita beramal, selalu perhatikan kualitas. Ikhlas kepada Allah, kemudian kita ndereki Kanjeng Nabi dalam segala tuntunan beribadah. Nah, faedah tersebut diambil dari kata-kata ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap itu masih hal yang sedikit, bisa lebih mereka untuk mengerjakannya. Sehingga al-ibratu bil kaifi la bil kam. Yang menjadi patokannya dalam beribadah itu adalah kualitas, jangan sampai terkecoh dengan kuantitas sehingga malah keberatan atau barangkali meninggalkan tutorial yang seharusnya dikerjakan. Kemudian faedah yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annal istihsan al-aqli lil amal la yusayyiruhu masyru'an illa bi taqrir syar'i. Anggapan seseorang tentang baiknya sesuatu itu tidak menjadikan sesuatu tersebut disyariatkan sampai benar-benar Islam, Al-Quran, hadis membenarkan amalan tersebut. Jadi barangkali kita menganggap, wah ini bagus nih, tunggu dulu. Apakah benar bagusnya yang sesuai kita pikirkan sesuai dengan apa yang dituntunkan syariat? Kalau iya, maka kerjakan. Jadi anggapan bagus tentang sesuatu itu akan menjadi bagus manakala sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran dan hadis. Wah, tak sholat subuh ping pindho, 4 tak tambahi misalkan 2 rakaat biar jadi 4 misalkan, tambah akeh tambah bagus misalkan. Maka iya ada enggak Al-Quran memerintahkan sholat subuh jadi 4 rakaat, atau mungkin hadis jadi 4 rakaat dan tambah banyak rakaatnya biar tambah besar pahalanya? Oh, enggak ada. Berarti anggapan bagus seseorang tentang sebuah amalan belum bisa itu dikatakan bagus sampai memang ada Al-Quran mengatakan itu bagus, hadis mengatakan itu bagus. Jadi dalam beramal di dalam agama Islam ini patokannya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Makanya Ibnu Umar sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan,
"Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau agama Islam ini dasar atau pokok dasarnya dibangun di atas logika, niscaya yang lebih utama untuk diusap saat mengamalkan mengusap di atas sepatu adalah bawahnya. Pilih wonten ing pelajaran fikih punika enten sunnah al-mashu alal khuffaini, mengusap di atas kaos kaki. Misalkan panjenengan dinas tebih harus menggunakan kaos kaki atau sepatu berhari-hari, maka biar tidak repot, Islam memberikan solusi. Tidak perlu mencopot sepatu tersebut saat wudhu, cukup diusap di atasnya. Tetapi dengan syarat harus wudhu secara lengkap terlebih dahulu, kemudian niat pengen mengamalkan hal tersebut. Nah, itu onten, misalkan enten tentara tugas latihan di hutan berhari-hari, kalau harus nyopot nyakek kan susah. Ternyata Islam ada solusinya. Al-mashu alal khuffaini, dan itu adalah pembahasan yang sangat masyhur, yang sangat fenomenal dalam ilmu fikih. Cukup diusap di atasnya. Nah, Ali mengatakan kalau agama Islam ini pondasinya logika, harusnya yang diusap adalah bawahnya. Akan tetapi aku melihat Rasul justru beliau mengusap atasnya. Ini menandakan agama Islam ini dibangun di atas dalil nggih saking Al-Qur'an napa saking hadis Nabi. Mboten terus sak geleme dhewe anggenipun nindaki amalan. Jadi ada tuntunannya. Nggih kados wudu nggih Pak nggih. Ingkang muni pundi nggih? Ngapunten nggih, bagian belakang nggih. Bahkan bagian belakang tidak tersentuh sama sekali. Yang berbunyi belakang malah yang diwudoni pundi nggih, tangan nggih, muka. Tidak ada kaitannya dengan yang bunyi tadi. Ini menunjukkan semua itu dibangun di atas dawuhipun Kanjeng Nabi. Bilih Kanjeng Nabi dawuh punapa, kula lan panjenengan sami'na wa ata'na. Kula mireng lan kula taat. Kemudian faedah yang selanjutnya, al-manhajul qawim fit tathabbuti minal akhbar. Bilih salah setunggalipun tuntunan wonten ing agami Islam punika supados tathabbut fil akhbar, cross check berita. Jadi Islam ini memerintahkan kepada kita semua saat ada berita jangan langsung dipun telan mentah-mentah dipercayai disebar. Mboten. Ternyata Islam memerintahkan saat dapat berita cross check kebenaran berita tersebut. Faedah ini diambil dari mana? Dari pertanyaan Rasul, antumul ladzi qultum kada wa kada, apakah benar kalian mengatakan demikian dan demikian? Jadi tidak langsung. Nah, beliau cross check. Ini menunjukkan bahwasannya agama Islam selalu mengajarkan untuk meng-cross check kebenaran berita sebelum menyebarkan, sebelum diyakini kebenarannya. Ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada seseorang fasik kok bawa berita, fatabayyanu, maka tabayunlah, cross check. Jangan langsung ditelan, akhirnya mengakibatkan tindakan-tindakan yang malah salah atau suudzon atau miskomunikasi. Nah, jadi kalau datang berita jangan langsung disebarluas, di cross check terlebih dahulu. Dan hukum asal orang fasik ataupun pendusta, orang yang terkenal suka goroh, niku beritanya tertolak, tidak bisa dipercaya. Enten misalkan kok gadah kagungan
tangga ning nggih pun terkenal lek gaweanipun apa tukang goroh yok ngabusi. Jadi dalam Islam al-kadzdzab, orang yang terkenal dusta, tidak bisa dibenarkan beritanya kecuali ada korina, faktor pendukung untuk dipercaya. Kalau ada faktor pendukung, tiba-tiba Pak Kiai datang, benar yang dikatakan fulan itu benar, baru bisa dipercaya. Kalau tidak ada, maka hukum asalnya tidak bisa dipercaya. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Abu Hurairah. Beliau nate dipun tugasi kalian Kanjeng Nabi supados menjadi tukang jogo zakat fitrah. Nabi pernah mengutus Abu Hurairah menjadi petugas menjaga gudang zakat fitrah saat itu. Tiba-tiba suatu malam, idik-idik ada sosok yang pengen nyolongi tadi zakat fitrah yang dikumpulkan di gudang. Akhirnya dikejar dan ditangkap oleh Nabi. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian saat ditangkap sosok tersebut meminta untuk dilepaskan, tak kasih tutorial sesuatu. Kemudian sosok tersebut mengatakan, bacalah sebelum tidur kalian, saat engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum punika dipun maos saderengipun ditilen, dan juga di hari-harimu akan dijaga oleh Allah. Kemudian Abu Hurairah matur kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bilih wau kula kepanggih tiyang ngeten. Shadaqa wa huwa kadzub. Dzaka syaiton. Dia benar meskipun dia sejatinya adalah pendusta. Itu tadi setan. Sehingga ngajari Kanjeng Nabi tutorial mendapatkan penjagaan dari Allah maos ayat kursi. Ternyata itu benar meskipun setan itu pendusta. Faktor pembenarannya karena memang itu sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pastikan itu benar. Tapi hukum asalnya nggih bareng dipun percaya nggih. Setan itu nggih musuhnya kita bersama, maka jangan dipercaya. Niku faedah yang ketiga. Faedah yang selanjutnya, jawazu tazkiyatin nafsi lil maslahah. Boleh ngalem nih Pak nih, ngalem diri sendiri dengan syarat ada maslahat, ada kebutuhan. Gelu aku koyo ngene. Ini diambil dari mana? Dari kata-kata Rasulullah SAW, ama wallahi inni la akhsyakum. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa. Makanya boleh menganggap dirinya baik, ngalem itu namanya bahasa Indonesia. Memuji diri sendiri dengan syarat untuk kemaslahatan, bukan untuk kesombongan, tak acuh gelu aku wis kaya ngene mboten. Tetapi dalam rangka mentarbiyah putranya, nak, bapak ini sebenarnya mampu untuk beli mobil yang lebih bagus, tapi bapak lebih pilih yang penting fungsinya tercapai. Tidak usah berlebih-lebihan dalam memilih kendaraan, misalkan demikian. Sebagaimana Rasul. Tetapi hukum asal ngelem memuji diri sendiri ini mboten parang hukum asalnya. Sebagaimana firman Allah, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tidak boleh ngelem diri sendiri. Dirimu adalah orang baik, Allah lah yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa di antara kalian. Hukum asalnya tidak boleh. Menjadi boleh kalau dalam rangka kemaslahatan dibutuhkan. Wow, tarbiyah, ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Saya yang gajinya mungkin sudah lebih dari cukup, sederhana, terima Astrea, tidak usah muluk-muluk demikian. Jadi dalam rangka memang dibutuhkan untuk sebagai contoh keteladanan, bukan untuk
mengewahkan dirinya supaya mendapat sanjungan boten. Sebagaimana juga dalam kisah Nabi Yusuf, beliau mentazkiyah dirinya untuk menjadi sosok yang paling bisa menangani dalam masalah apa? Masalah almal, masalah harta, gudang hartanya kerajaan saat itu. Ayatnya gimana ya? Ada yang ingat? Nah, perkataan Nabi Yusuf juga, itu juga menandakan bahwasannya boleh mentazkiyah, boleh memuji diri sendiri, tetapi dalam rangka kemaslahatan, bukan untuk takabur, menganggap dirinya lebih wah daripada orang lain. Kemudian faedah yang terakhir yang dapat kita petik pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dari sabda Rasul yang berbunyi, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan bagian dariku. Sehingga mafhum mukhalafah, faedah yang dapat kita ambil, faedah tersirat dari kata-kata ini, maka barang siapa yang cinta kepadaku maka ikutilah jalanku. Itu namanya kalau dalam istilah usul fikih fahmu mukhalafah, faedah yang diambil dari kata yang tersirat daripada konteks ini. Barang siapa yang benci ajaranku bukan bagian dariku, dan barang siapa yang cinta kepadaku ya mengikuti sunnahku. Sehingga anna luzuma sunnati la yakunu illa bittiba'i wa la tashfa'u kasratul amalil mujarradah anittiba'i li sahibiha. Bahwasannya mengikuti jalan sunnahnya Rasul itu tidak terrealisasi kecuali dengan cara derek kanjeng Nabi anggenipun nindaki ngibadah. Nabi dawuh kerjakan sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 3 rakaat, 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Kita dawuh laki-laki sholat di masjid, perempuan di masjid nggak apa-apa, tetapi lebih bagusnya di rumah. Masya Allah. Ini menandakan rasa cinta kita kepada Nabi itu diwujudkan dengan kita estu anggenipun derei kanjeng Nabi. Makanya Ibnu Umar pernah marah kepada putranya. Putranipun dipun semeni sak pol-poli. Dalam sebuah kisah beliau mengatakan la tamna'u ima Allahi al-masajidah. Jangan larang istri-istri kalian untuk sholat di masjid. Jadi perempuan itu tidak masalah sholat di masjid. Yang penting jangan menimbulkan fitnah dengan malah muacak sakpol-polan nggih kados ajeng tindak wonten ing mall mboten. Lewuwangian nggih sakpol-pole sak botol mboten. Dan juga harus izin suami. Pak, kula badhe sholat wonten ing masjid. Izin suami. Maka Ibnu Umar mengatakan la tamna'u ima Allahi masajid. Jangan larang istri kalian untuk sholat di masjid. Anaknya Ibnu Umar mengatakan, wallahi la amna'annahun. Demi Allah, aku tidak bakal mengizinkan mereka. Wis beda omah. Apa kata beliau? Beliau pun marah semarah-marahnya. Aqulu qala Rasul wa taqulu la amna'an. Aku mengatakan ini adalah sabda Rasul, malah ditimpali dengan jawaban yang semacam itu. Ini itu yang perintah Rasul, bukan saya. Jadi dimarahin boleh. Ini menandakan bahwasannya mendidik anak untuk mencintai sunnahnya Rasul, mencintai tuntunannya Rasul. Dan barang siapa cinta kepada seseorang, maka nanti ia di akhirat akan bersama orang yang ia cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang kita cintai. Nek kula lan panjenengan sami cinta tresna kalian kanjeng Nabi, nggih mangke wonten ing swarga
dipun dadosaken setunggal kalian Kanjeng Nabi. Bagaimana cinta kepada Kanjeng Nabi? Kita ikut dawuhipun Kanjeng Nabi. Kalau cinta ngefans-nya kepada orang-orang yang mungkin tidak baik, ya nanti di akhirat bersama mereka. Nah, makanya dalam pertemanan pun Islam mengajarkan jangan sembarang cari teman, karena teman itu sangat besar pengaruhnya terhadap akhlak seseorang, kualitas agama seseorang. Sebagaimana dalam hadis, al-mar'u ma'a dini khalili, bilih tiang punika agamanya bersama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah kualitas agama seorang bisa dilihat dengan siapa ia berteman dan bercinta. Panjenengan Masya Allah bermajlisnya dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang sholat berjamaah, itu menunjukkan kualitas agama panjenengan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan rasa cinta yang besar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita senantiasa ikut dalam segala aktivitas ibadah kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umat-umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Allahumma amin. Bila ini yang barangkali dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu sejatinya dari keterbatasan ilmu kami dan dari syaitan. Jika ada kebenaran maka semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, anugerahkan jiwa kami jiwa-jiwa yang bertakwa, ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah, sucikanlah jiwa kami, Engkaulah zat yang maha mensucikan jiwa. Anta waliyuha wallah, ya Allah, Engkaulah zat sang penolong kami. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, ya Allah, tunjukkanlah kami di atas akhlak yang mulia, ya Allah. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha, ya Allah, jauhkanlah kami dari akhlak-akhlak yang tercela. La yasrifu anna sayyi'aha illa anta, tidak ada yang menjauhkan dari akhlak-akhlak tercela kecuali Engkau, ya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullahu khairan.